wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, baik itu mahasiswa STKIP Pangeran Dharma Kusuma, Indramayu, ataupun teman-teman saudara YouTube yang saya banggakan ya. Video kali ini saya buat untuk teman-teman yang ingin belajar tentang historiografi umum atau historiografi barat. Nah, pada video kali ini saya akan mengupas tentang temanya yang berjudul tentang rasionalisme sejarah ala Leopold von Ranke. Nah, teman-teman kalau yang sudah pernah belajar sejarah pasti teman-teman pernah mengetahui tentang namanya yaitu proses heuristik ya, atau proses pencarian sumber. Nah, dalam proses pencarian sumber ini nanti akan dijelaskan bagaimana kita mencari sumber. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Nah, dalam perkembangannya, kalau kita melihat perkembangan historiografi di dunia barat, kita pasti mengenal misalkan salah satu tokohnya adalah Herodotus. Kalau Herodotus itu dikenal dengan bapak pendiri sejarah, nah kalau Leopold von Ranke adalah bapak kritik sejarah atau bapak rasionalisme sejarah. Jadi orang yang merasionalkan tentang sejarah seperti itu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, untuk lebih lanjut, untuk lebih komprehensif dalam melihat tentang rasionalisme sejarah, mari kita simak-simak sampai selesai. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita bicara mengenai studi kritis Leopold von Ranke. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang sejarah atau pernah mengetahui tentang sejarah, maka kita bisa mengetahui tentang tulisan-tulisan yang dihasilkan dalam sejarah. Nah, misalkan karya-karya tulis yang dihasilkan dalam sejarah itu banyak versinya. Teman-teman yang saya banggakan, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Kita masuk kepada studi kritis Leopold von Ranke yang dikenal dengan bapak rasionalisme sejarah atau bapak yang merasionalkan tentang sejarah menjadi bersifat ilmiah. Nah, kalau kita kembali kepada perkembangan historiografi ya, ada beberapa fase historiografi. Yang pertama itu fase tradisional, kemudian yang kedua itu fase pertengahan, dan yang ketiga fase modern. Nah, kalau kita sekilas mengupas tentang fase tradisional, kita pernah mendengar atau teman-teman yang mengikuti mata kuliah historiografi umum, teman-teman pasti mengenal namanya misalkan Herodotus, atau misalkan Thucydides, atau misalkan Polybius. Nah, ketiga tokoh yang saya sebutkan tadi merupakan tokoh historiografi masa Yunani klasik, yaitu beliau ketiga tokoh tadi hidupnya sekitar 480 sebelum Masehi. Nah, apa yang menjadi titik ukur, apa yang menjadi tolak ukur dari historiografi tradisional? Yang perlu teman-teman ketahui adalah pada fase historiografi tradisional, sejarah itu masih bercampur dengan legenda, sejarah itu masih bercampur dengan mitos, sejarah masih bercampur dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip kebenarannya itu masih dipertanyakan. Nah, ini biasanya masuk pada fase historiografi tradisional misalkan. Misalkan kalau pada masa Herodotus, Thucydides ataupun Polybius, kita bisa misalkan mengenal tentang perang Peloponnesos, perang yang terjadi antara Sparta dengan Athena. Tapi dalam peristiwa itu atau dalam sejarah-sejarah yang dituliskan oleh Polybius atau misalkan oleh Thucydides masih bercampur dengan legenda. Atau kalau kita masuk ke dalam historiografi Indonesia, misalkan kita pernah mendengar legenda atau cerita-cerita tentang misalkan legenda Tangkuban Perahu, misalkan legenda Malin Kundang. Nah, itu bisa dikatakan sejarah, tapi kebenarannya masih dipertanyakan seperti itu. Nah, itu misalkan contoh historiografi tradisional. Kemudian memasuki historiografi masa pertengahan. Nah, ini bergeser, yang bersifat legenda kemudian lebih condong kepada unsur agama
atau religius ya. Jadi unsur Tuhan lebih menonjol dibanding dengan ilmiahnya. Nah, pada fase ini misalkan dominasi gereja di Eropa misalkan sangat mendominasi. Nah, misalkan tokohnya itu salah satunya adalah Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus merupakan seorang gerejawan ya, seorang gereja yang taat, seorang pemeluk Kristen yang taat, yang mendedikasikan hidupnya untuk gereja. Nah, apa yang muncul pada waktu itu tentang historiografinya? Nah, historiografi yang muncul pada masa itu bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia itu bersumber kepada Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhanlah yang punya kuasa, Tuhanlah yang punya segala sesuatunya. Nah, di luar itu manusia yang punya kodrat itu tidak ada apa-apanya. Jadi alur penulisan sejarah intinya pada masa pertengahan ini lebih menjelaskan bagaimana tentang kekuasaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang pengaruh Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga atau abad modern, yakni membahas tentang historiografi modern. Nah, ini kalau kita bicara mengenai historiografi modern, maka salah satu tokoh yang berhasil merasionalkan sejarah, berhasil mengilmiahkan sejarah atau historiografi pada waktu itu salah satunya adalah Leopold von Ranke. Nah, sekedar informasi, Leopold von Ranke hidup sekitar 1700 sekian ya, atau mungkin saya lupa 1720 atau berapa itu. Nah, teman-teman lihat di PowerPoint selanjutnya. Nah, jadi historiografi modern ini merupakan antitesa ya, antitesa dari historiografi masa pertengahan dan historiografi masa tradisional. Kalau tradisional itu lebih mengedepankan kepada legenda-legenda yang keberadaannya masih dipertanyakan, kemudian pertengahan itu lebih kepada unsur agama, tapi modern ini bersifat ilmiah. Jadi kebenarannya apa yang terjadi pada masanya. Nah, oke ya, itu sekilas ya. Nah, muncul sebuah pertanyaan yang perlu teman-teman cari kebenarannya ya. Nah, kenapa disebut rasionalisme sejarah? Nah, metode apa saja yang digunakan dalam rasionalisme sejarah? Dan kemudian, apa itu metode titik sumber? Nah, untuk yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, rasionalisme sejarah adalah sejarah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kebenarannya apa? Dengan apa, Pak? Kebenarannya bisa dibuktikan dengan akal. Nah, misalkan kalau kita melakukan proses heuristik, proses pencarian sumber, maka sumber itu harus sumber yang berdasarkan sumber terdekatnya. Ini menurut Leopold von Ranke. Nah, dengan kita mendapatkan sumber terdekat, maka bisa dipastikan bahwa sejarah itu bisa dikatakan rasional karena bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kebenarannya tadi dengan sumber yang kita temukan. Tapi kalau misalkan nanti di berikutnya ya, teman-teman misalkan menemukan sumber itu menceritakan misalkan abad ke-14. Tapi sumber itu ditulis abad ke-16. Nah, secara akal itu tidak mungkin bahwa sumber yang menceritakan abad ke-14 tapi ditulis abad ke-16 itu bisa dikatakan sebagai sumber sejarah yang relevan, seperti itu. Nah, misalkan salah satu contohnya adalah naskah Wangsakerta, misalkan ya. Jadi misalkan naskah Wangsakerta menceritakan Cirebon pada masa abad ke-14, tapi ditulis oleh Pangeran Wangsakerta misalkan abad ke-16. Itu kan secara rasional, secara akal, secara ilmiah itu masih dipertanyakan. Nah, dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode titik sumber. Jadi kita mengkritik sumber itu. Nah, itu contohnya ya. Misalkan contoh lainnya. Nah, misalkan contoh lain, misalkan teman-teman ketika mendapatkan sumber visual ya. Ini nanti pada perkembangan berikutnya, tapi ini mungkin hampir sama contohnya. Nah, sumber visual misalkan ada gambar A dengan deskripsinya dan gambar B tidak ada deskripsinya. Nah, maka kita harus mengkritik sumber itu. Jadi, sebagus apapun sumber visual yang kalian temukan tanpa adanya narasi atau adanya deskripsi, itu tidak bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Seperti itu. Nah, inilah
pertanyaan-pertanyaan yang menjadi informasi bagi teman-teman semua. Nah, ini kalau kita bicara mengenai kebenarannya seperti apa. Jadi kebenarannya menurut Leopold von Ranke bahwasanya sejarah itu harus menjadi ilmiah. Nah, kenapa sejarah itu harus menjadi ilmiah? Agar sejarah itu bisa diakui dengan cabang-cabang ilmu lainnya. Misalkan dengan ilmu eksak seperti fisika, kimia, misalkan 1 tambah 1 ya harus 2. Tapi kalau dalam ilmu sosial bisa saja 1 tambah 1 bisa saja menjadi 11. Atau misalkan kalau kita misalkan menuju angka 10, misalkan 2 tambah 8 bisa menjadi 10, atau misalkan 3 tambah 7 menjadi 10. Nah, ini berbeda ininya, sudut pandangnya seperti itu. Nah, kita masuk ke biografi von Ranke ya. Jadi kalau nanti teman-teman mengenal Ranke, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu Ranke lahir di mana. Ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan penulisan ya. Ini Ranke lahir di Jerman sekitar 21 Desember 1700 ya. Sekian ya. Kemudian beliau wafat di Berlin pada 23 Mei 1886 seperti itu. Nah, secara pendidikan Ranke pernah mengenyam pendidikan di Universitas Leipzig. Nah, ada yang mengatakan dia kuliahnya itu jurusannya di filologi kuno dan bidang teologi ya. Jadi pada waktu itu kalau bicara mengenai filologi yang saya baca di beberapa literatur, kemampuan Ranke ini salah satunya di bidang sastra ya, terutama di bahasa. Nah, inilah yang nanti memungkinkan Ranke banyak melahirkan karya-karya sejarah, misalkan tentang sejarah Prancis, sejarah Inggris, ataupun sejarah Jerman seperti itu. Nah, ini karya yang ditulis oleh Leopold Ranke. Bagaimana Ranke menulis tentang sejarah bangsa Latin ya, atau bangsa-bangsa Teotonik seperti itu. Ini ditulis sekitar 1824. Kemudian sejarah bangsa Jerman pada masa reformasi itu ditulis sekitar 1839. Kemudian revolusi Serbia ditulis 1929. Atau misalkan tulisannya selesai di tahun 1929 ya, walaupun beliau wafat sekitar 1800-an. Kemudian sejarah Britania Raya atau England ya, 1859. Kemudian sejarah bangsa Prancis abad ke-16 sampai abad ke-17, tulis sekitar 1853. Ini beberapa karya yang menjadi informasi. Kayak kalau kita bicara mengenai historiografi, maka tidak afdol namanya kalau saya tidak menampilkan hasil tulisan yang ditulis oleh Leopold von Ranke seperti itu. Teman-teman yang saya banggakan, inilah yang perlu teman-teman simak ya dalam historiografi Leopold von Ranke. Nah, kalau kita lihat ya tentang ciri historiografi Leopold von Ranke, bahwa Leopold von Ranke membagi ciri-ciri historiografi itu ke dalam 3. Yang pertama, mencari sumber primer. Nah, jadi kaitannya dalam sumber primer ya. Nah, ini nanti sebagai informasi saja ya. Kebetulan karena saya ini background-nya S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, maka saya pernah belajar ya bagaimana saya diajarkan ya bahwasanya sumber itu ya tidak hanya sumber primer saja. Maksudnya jadi sumber primer itu bukan hanya dokumen atau misalkan tulisan gitu, tapi sumber primer yang misalkan ada sumber-sumber yang berkaitan mengenai di luar dokumen, misalkan seperti hagiografi, atau misalkan tentang informasi-informasi yang berada di luar nalar seperti itu. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam sumber primer seperti itu. Misalkan kalau kita bicara mengenai peristiwa Isra Mi'raj, nah kalau dalam peristiwa orang-orang Barat atau dalam historiografi Ranke ini tidak dipakai. Karena apa? Coba teman-teman bayangkan peristiwa Isra Mi'raj, misalkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke
ke Masjid Aqsa itu ditempuh dalam 1 malam. Itu waktunya tahunnya itu sekitar 500 atau 610 pada masa itu ya. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi kita sebagai orang Islam harus mempercayai peristiwa itu. Nah, maka dalam metodologi di Universitas Islam ini diajarkan seperti itu. Tapi pengalaman saya, misalkan saya masuk di TP2G di Provinsi Jawa Barat, misalkan saya bergaul dengan orang-orang Unpad. Nah, ini metodologi yang seperti itu, misalkan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, atau misalkan tentang hagiografi, atau misalkan tentang karomah, atau misalkan tentang wahyu, itu tidak dipakai karena ya di luar rasional gitu. Nah, kembali ke sumber primer. Jadi sumber primer ala Leopold von Ranke bahwasanya ya harus menemukan sumber terdekatnya. Nah, kaitan dalam sumber terdekat misalkan ada arsip, ada koran, ada misalkan sumber visual yang berarti foto yang menceritakan pada masa lalunya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai sumber lainnya, misalkan buku, jurnal, itu maka tidak bisa menjadi sumber primer. Nah, termasuk tadi yang saya katakan ada arsip, ada misalkan naskah, ada koran, itu juga harus menggunakan metode kritik sejarah. Nah, ini masuknya dalam pengujian sumber eksternal dan sumber internal. Nah, dalam pengujian sumber eksternal ada namanya keaslian sumber ya. Jadi kita harus melihat asli atau bahasanya asli atau misalkan salinan sumber itu. Misalkan kalau teman-teman ingin mengkaji tentang perkembangan Al-Quran yang pertama kali ditulis misalkan itu Al-Quran yang ditulis oleh Mus'haf Utsmani atau Khalifah Utsmani. Tapi banyak sekali sekarang Al-Quran yang diduplikasi atau misalkan naskah-naskah yang diduplikasi. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang sumber asli dan sumber palsu. Kemudian kritik secara internal tentang kredibilitas sumber. Jadi yang saya katakan tadi ya, bagaimana misalkan naskah Wangsakerta. Jadi Wangsakerta misalkan beliau lahir di abad ke-16, tapi beliau menceritakan Cirebon pada abad ke-14. Nah, secara hidupnya saja itu sangat jauh. Maka informasi itu yang dijelaskan oleh Wangsakerta itu masih dipertanyakan. Kemudian berikutnya, dalam menuliskan sebuah sejarah menurut Ranke berpegang pada fakta sejarah. Nah, bahasa Jermannya menurut Ranke adalah "wie es eigentlich gewesen" ya, yang artinya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi apa ketika kita mendapatkan data apa yang terjadi pada masanya, maka tulislah. Nah, misalkan kalau teman-teman ingin menulis tentang sejarah Orde Baru, nah kita tahu ya bahwa Orde Baru kan banyak sekali unsur kolusi, korupsi, nepotisme. Tapi karena teman-teman misalkan mendapat pesanan dari keluarganya Soeharto, maka informasi keburukan Soeharto jangan ditampilkan. Nah, misalkan yang saya baca dalam karyanya Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia atau SNI ya. Nah, buku SNI yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawan ini apakah berpegang pada fakta sejarah atau misalkan fakta sejarahnya dibelokkan. Nah, inilah yang dicetuskan oleh Leopold von Ranke seperti itu. Nah, itu sekilas tentang ciri historiografi Leopold von Ranke. Nah, teman-teman kelihatan ya, ini saya menampilkan beberapa gambar di bawah ini ya. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kalau misalkan kurang jelas ya. Nah, gambar yang pertama ada naskah Wangsakerta, kemudian naskah Negara Kertagama, kemudian ada foto A dan foto B. Oke. Yang pertama yang tadi yang saya kupas ya, naskah Wangsakerta dalam metode kritik sumber yang dicetuskan oleh Leopold von Ranke dalam rasionalisme sejarah. Nah, ini maksudnya ya, apa yang dicetuskan oleh Ranke bahwasanya ketika kita mendapatkan sumber, baik walaupun sumber itu merupakan sumber yang datang yang
ada pada masanya, tapi kita harus mengkritik keotentisikan sumber itu. Misalkan naskah Wangsakerta, walaupun naskah Wangsakerta menjelaskan tentang sejarah Cirebon pada masanya, tapi kalau kita lihat seksama biografi Wangsakerta, misalkan tadi yang saya contohkan ya, beliau lahir pada abad ke-16, tapi isinya itu menjelaskan abad ke-14. Maka bisa dipastikan bahwasanya naskah Wangsakerta ini hanya salinan gitu. Jadi Wangsakerta menyalin dari naskah sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah naskah sebelumnya itu masih kita temukan atau tidak? Wallahu alam ya. Nah, misalkan sumber lainnya, misalkan naskah Negara Kertagama. Nah, naskah Negara Kertagama ini misalkan ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, misalkan Empu Prapanca menjelaskan tentang negara Majapahit atau kerajaan Majapahit. Nah, misalkan di dalam naskah Negara Kertagama ini menjelaskan Majapahit pada abad ke-13. Dan Empu Prapanca juga lahir atau hidupnya di abad ke-13. Maka bisa dipastikan bahwasanya naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca merupakan naskah yang sejaman. Naskah yang bisa kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, kalau dalam versi hadisnya mungkin ya bisa dikatakan hadis, kalau dalam niat tingkatannya misalkan hadis sahih lah kalau dalam naskah Negara Kertagama. Ini maksud dari Leopold von Ranke seperti itu. Kemudian foto A dan foto B. Nah, teman-teman lihat secara tekstual ya, yang foto A itu ada narasinya. Kemudian foto B tidak ada narasi sama sekali. Tapi sebenarnya seharusnya misalkan di belakang, misalkan saya di belakang foto itu ada keterangannya, misalkan pembela tanah air ini menceritakan tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Bogor yang ikut dalam latihan militer peta tahun 46. Tapi foto B ini tidak ada narasinya. Nah, ini saya belajar dari Profesor Reza ya, seorang guru besar dari Unpad yang S3-nya itu dari ITB, dari sejarah visual. Beliau mengatakan bahwasanya sebagus apapun foto tentang sejarah tanpa deskripsi, tanpa narasi, maka tidak bisa dipastikan, tidak bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Nah, inilah yang kita kalau kita masukkan ke dalam metode kritik sumbernya ala Leopold von Ranke, bahwasanya kita harus mengkritik sumber itu, bahwasanya kita ya ketika melakukan proses heuristik, maka kita harus bisa benar-benar mencari fakta itu ya, fakta yang terjadi apa adanya. W.S. Eigenleaf Gewasen ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Maka tulislah seperti itu. Jadi misalkan kita hanya menemukan informasi tentang peristiwa serah terima padi Indramayu tahun 46 ya, walaupun hanya A ya, kita tulislah itu hanya A sedikit. Itu yang dimaksud oleh Leopold von Ranke seperti itu. Oke ya teman-teman yang saya banggakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kontribusi Ranke dalam historiografi barat ya. Jadi yang saya katakan tadi di awal bahwasanya dalam dikotomi ilmu sejarah ya, atau misalkan mazhab sejarah di Indonesia sendiri ini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu mazhab misalkan ala kampus-kampus umum ya, kemudian mazhab sejarah ala kampus-kampus Islam. Nah, perbedaan yang mencolok di antara kampus umum dengan kampus Islam yang saya belajar secara langsung ya, karena saya masuk di TP2GD Provinsi Jawa Barat. Jadi saya mempelajari langsung gitu, bahwasanya apa yang diajarkan di UIN itu metodologinya berbeda dengan di kampus-kampus sejarah di umum. Misalkan ada di UGM, ada di Unpad, ada di UI, dengan di UIN. Misalkan UIN Bandung, UIN Jakarta, dan lain sebagainya. Misalkan kalau di UIN yang tadi saya katakan, kita dipelajari bagaimana ya sumber sejarah itu tidak hanya dokumen, tapi sumber-sumber yang lain, misalkan sumber-sumber yang dalam tanda kutip ya bisa dikatakan irasional ya. Misalkan ada tentang peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, tapi ya kita harus mempercayainya. Misalkan tadi tentang peristiwa, misalkan peristiwa
yang di luar nalar ya, misalkan tentang mukjizat, tentang misalkan karomah, itu kan ya di luar nalar manusia, tapi kita harus percaya dengan sumber itu. Tapi kalau di Unpad, kalau di UI, UGM, atau kampus-kampus umum, ini kebanyakan mengadopsi ala historiografinya Leopold von Ranke, bahwasanya ya sumber yang kita harus lakukan adalah sumber yang berada pada masanya. Jadi kalau misalkan sumber yang kita cari misalkan di luar nalar, maka itu tidak boleh dimasukkan ke dalam proses heuristik ya, atau proses historiografi dalam penulisan sejarah seperti itu. Nah, kembali ke kontribusi Ranke dalam historiografi Barat, Ranke membagi menjadi dua ya. Pertama, Ranke memberikan pandangan bahwa sejarah bukanlah kejadian statis ya, tapi berkesinambungan dengan peristiwa lain. Jadi maksud kejadian statis itu ya kejadian yang hanya kejadian itu, tapi peristiwa dengan peristiwa yang lain. Misalkan, kalau teman-teman pernah membaca karyanya Sartono Kartodijo tentang pemberontakan petani Banten 1888. Nah, misalkan dalam peristiwa itu, misalkan Haji Wasid sebagai tokoh pemuka agama di Banten, itu ya menceritakan bahwasanya Sartono Kartodijo dalam peristiwa itu, jadi Haji Wasid itu ya dia ada peristiwa-peristiwa sebelumnya dan peristiwa-peristiwa berikutnya. Nah, makanya dalam kegunaan sejarah salah satunya adalah ibro, bahwasanya peristiwa buruk pada masa lalu itu tidak boleh tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Maka kalau misalkan peristiwa buruk yang terjadi yang akan datang, maka orang itu ya tidak bisa mempelajari sejarah dengan baik seperti itu. Kemudian kontribusi Ranke dalam historiografi Barat berikutnya adalah beliau memperkenalkan seminar ya. Jadi seminar kan ya bahasanya kan ini ya, dalam bahasa umumnya kan seminar kan semacam kayak perkumpulan para ahli ya dalam melakukan sebuah kajian ya. Bagaimana kajian itu kemudian diseminarkan atau dibagikan kepada khalayak umum, dan kita mengkritisi apa kekurangan dan apa kelebihannya. Kemudian ada namanya kuelin kritik ya, kajian kritis terhadap sumber sejarah ya. Ada misalkan kritik internal dan kritik internal. Nah, jadi kontribusi Ranke berikutnya adalah beliau merupakan pelopor mazhab sejarah ilmiah. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan dalam perkembangan historiografi ada masa tradisional, ada masa pertengahan, kemudian masa modern. Ini dalam beberapa catatan bahwasanya Leopold von Ranke merupakan pelopor mazhab sejarah ilmiah. Jadi ada dua kata ya. Kalau Herodotus itu dikatakan sebagai bapak pendiri sejarah, dan Leopold von Ranke bapak kritis sejarah seperti itu. Jadi dialah yang metode sejarahnya yang dipakai sampai sekarang gitu, terutama ya di kampus-kampus Indonesia ataupun di Amerika ataupun termasuk Eropa seperti itu. Jadi yang kita lihat 1726 misalkan 1700-an misalkan pemikiran Leopold von Ranke di bidang sejarah ini masih dipertahankan hingga sekarang ya. Misalkan di Unpad, di UI, UGM dan lain sebagainya. Ini kontribusi dari Ranke. Nah, walaupun begitu ya, saya juga tidak fair bahwasanya ada beberapa kritik ya yang diutarakan oleh Bernes ya tentang kelemahan historiografi Ranke. Nah, menurut Bernes bahwasanya ada 4 kelemahan dalam metode atau historiografi yang dikemukakan atau karya-karya yang dituliskan oleh Ranke. Yang pertama, kegagalan menggunakan sumber keseluruhan bagi kajiannya. Jadi menurut Bernes masih ada kelemahannya. Salah satunya adalah sumber yang dijelaskan oleh Ranke ini masih tidak menyeluruh seperti itu. Ya saya sebagai peneliti juga menyadari bahwasannya kalau kita mencari sumber pasti ada kekurangannya ya. Jadi misalkan ketika saya mengkaji misalkan tentang Ki Haji Abdul Halim dalam proses pengusulan pahlawan nasional, itu pasti saya sebagai peneliti itu kesulitan misalkan tentang masa kecil Abdul Halim, kemudian masa remaja, kemudian masa menjelang wafatnya. Nah, itu sumbernya. Maka
Mungkin sama yang dilakukan oleh Ranke gitu. Bahwasanya ketika dia menuliskan tentang sejarah bangsa Prancis, sejarah revolusi Serbia, atau sejarah bangsa Inggris, maka dia juga kesulitan sumbernya, apalagi dia hidup di sekitar tahun 1700-an, tapi kemudian dia menuliskan sejarah bangsa Inggris sekitar 1600 atau 1700 ya. Itu kesulitannya. Kemudian berikutnya, menurut Bernays, kelemahan berikutnya menurut Bernays adalah lebih menekankan aspek politik. Jadi lebih menonjol itu lebih pada peran politik dan tokohnya. Jadi kalau menurut pemahaman Sartono Kartodirjo, bahwasanya karya yang baik adalah karya sejarah yang menjelaskan secara komprehensif, baik itu dari segi sosial, segi budaya, segi misalkan antropologi, segi politik, ataupun misalkan biografinya. Tapi beberapa karya yang ditulis oleh von Ranke menurut Bernays itu banyaknya lebih pada aspek politiknya. Nah, kemudian yang ketiga menurut Bernays, kelemahan berikutnya adalah ketaatan beragama yang berlebih. Nah, ini fanatisme ya. Jadi kita sebagai orang yang beragama dalam menulis sejarah, kita tidak boleh fanatik pada suatu golongan. Ini dikuatkan oleh pendapatnya misalkan Ibnu Khaldun ya. Jadi menurut Ibnu Khaldun dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah mengatakan bahwasanya fanatisme dalam sejarah itu tidak diperbolehkan ya. Karena nanti kita akan lebih subjektivitas ya, lebih subjektif dalam menjelaskan sebuah peristiwa. Misalkan saya sebagai orang NU tidak boleh melebih-lebihkan misalkan peran NU dibanding dengan Muhammadiyah. Nah, makanya menurut von Ranke, W.S. Eigenlecht kebebasan ya, apa yang sebenarnya terjadi ya terjadi, tulislah. Misalkan kalau kita bicara NU, misalkan NU itu pernah mengalami peristiwa gerakan 30 SPKI ya. Misalkan ketika di Madiun atau misalkan ketika di Jawa Timur itu kan banyak sekali orang-orang NU yang membantai orang-orang PKI. Nah, jadi peristiwa buruk itu kita tidak boleh disembunyikan. Atau misalkan tentang keterlibatan Soeharto dalam korupsi, itu tidak boleh ditutup-tutupi seperti itu. Itu ini ya tentang ya bagaimana misalkan kita tidak boleh menonjolkan aspek yang lebih ini ya dominan seperti itu. Kemudian yang berikutnya menurut Bernays, von Ranke itu menurut Bernays adalah terlalu bergairah dalam menuliskan sejarah Martin Luther ya, dari keluarga Prusia seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan tentang sejarah agama Kristen kan nanti terpecah menjadi dua ya, ada Protestan dan ada Katolik ya. Nah, salah satu peran dari Martin Luther kan ya dia yang mencetuskan tentang agama Kristen Protestan ya. Nah, jadi dia lebih menonjolkan tentang sejarah Luthernya dari keluarga Prusia seperti itu. Oke, itulah sekilas membahas tentang historiografi Leopold von Ranke tentang rasionalisme sejarah. Sebelum saya menutup, saya mengambil kata-kata dari Leopold von Ranke ya. Leopold von Ranke mengatakan bahwasanya sejarah itu ditugaskan menilai masa lalu ya. Jadi ketika kita membicarakan sejarah, maka sejarah itu bisa menilai masa lalu. Misalkan masa lalu misalkan tentang Soeharto, masa lalu tentang Soekarno, ya kita bisa menilai apakah pada masa Soeharto lebih banyak manfaat dibanding madorotnya, atau misalkan sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin, misalkan pada masa Harun ar-Rasyid itu lebih banyak menggambarkan misalkan nilai-nilai kebaikannya atau nilai keburukannya, atau misalkan tentang Yazid bin Muawiyah. Nah, dari sejarahlah kita bisa menilai peristiwa masa lalu. Dan ada dannya ya, menginstruksikan masa kini untuk masa depan. Jadi sejarah menurut Leopold von Ranke adalah bisa menginstruksikan masa kini. Jadi bisa menjadi informasi masa kini untuk masa depan ya. Jadi bagaimana misalkan apa yang dilakukan oleh Jokowi tentang proyek infrastruktur, maka itu bisa menjadi informasi untuk masa depan atau untuk kebaikan masa depan seperti itu. Oke. Itulah sekilas tentang historiografi ala Leopold von Ranke tentang rasionalisme sejarah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang historiografi umum ya di mata kuliah historiografi umum. Kalau misalkan ada yang
kurang paham, bisa teman-teman chat di kolom chat seperti ini ya. Saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.